tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Mana? Dua rumah di Kedaton, Bandar Lampung rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Pemilik rumah terluka. Penyergapan kawanan penjamret di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung diwarnai protes istri tersangka. Pelaku merupakan bapak dan anak. Namanya bagus-bagus, ya? Namanya bagus-bagus, ya? Ya? Seorang remaja putri jadi korban pemerkosaan dan dibuang oleh pelaku di perbukitan PJR Panjang, Bandar Lampung. Seorang remaja putri 13 tahun ditemukan warga dalam kondisi pingsan di perbukitan PJR, Kelurahan Waigubak, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Senin pagi. Warga menolong remaja itu dengan membawanya ke puskesmas. Setelah ditangani dokter, remaja itu sadar namun terlihat linglung karena trauma berat. Korban berinisial TR, warga Panjang, Bandar Lampung. Petugas mendapat informasi bahwa remaja putri itu diduga korban kekerasan seksual oleh beberapa remaja yang berpura-pura akan mengantarkannya pulang. Tapi kejadiannya di tempat lain ya Pak? Kejadiannya bukan di kita, hanya dibuang di sini. Dan sudah agak siang dibuang. Mungkin kita jam 9, coba linmas saya di sini ngelihat dia digonceng bertiga ke atas. Linmas berarti sempat ada yang Ngelihat, tapi kan kita nggak curiga. Jam berapa Pak? Nah, jam berapa tadi? Nah, ini sempat ngelihat nih linmas ini. Jam 8 di orang yang atas ya? Cuman kita kan nggak curiga. Gonceng yang bertiga Pak ya? Karena ditutupin ini, karena kaki gitu. TR belum bisa dimintai banyak keterangan karena masih lemas dan trauma. Dengan didampingi aparatur kelurahan, TR melapor ke polisi sektor Panjang, Bandar Lampung dan berharap para pelaku segera ditangkap. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kecanduan berjudi membawa petaka Rama Iswara. Pria warga Kelurahan Segalamider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung ini ditangkap karena mencuri di rumah tetangganya. Uang hasil curian itu digunakannya untuk berjudi daring. Pencurian direncanakan oleh Rama. Ia masuk rumah korban saat korban dan keluarganya sedang melihat penyembelihan hewan kurban di masjid dekat rumahnya. Rama masuk rumah korban dengan cara merusak kunci pintu dapur. Siapa kamu itu? Masih tetangga, Pak. Masih tetangga. Jadi kamu manfaatin momen rumah itu sepi ditinggal Idul Adha? Iya, Pak. Emang udah kamu tungguin berarti pas Idul Adha mau maling ya? Enggak, Pak. Ada rencanain sebelumnya? Belum, Pak. Saya langsung masuk aja. Masuk lihat mana? Dari belakang. Kamu dongkel pintu? Iya. Terus ngacak-ngacak di dalam? Enggak, Pak. Itu udah ada di wadahnya, Pak. Langsung saya ambil, langsung saya keluar. Oh, kamu tahu ada duit di toples itu? Saya pas lewat aja, Pak. Kan kelihatan dekat pintu, Pak. Jadi dari luar kelihatan? Enggak, saya udah masuk ke dalam. Rama Iswara mencuri uang dalam dompet dan celengan korban senilai sekitar 11 juta rupiah. Uang curian itu nyaris habis karena tersangka kalah berjudi. Uang ini digunakan adalah untuk bermain judi online. Jadi dari 11 juta itu tinggal 903 dia gunakan untuk main judi online, slot. Antara tersangka dan korbannya saling kenal? Sudah saling kenal, memang tersangka ini suka bertandang ke rumah korban. Sudah tetanggaan ya, tetanggaan memang. Uang sisa curian Rama Iswara disita polisi sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Lasto melaporkan dari Bandar Lampung.
Ribuan peserta Palang Merah Indonesia dari berbagai provinsi se-Indonesia berdatangan di acara Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara ke-9 yang digelar di lapangan Gor Waihandak Kalianda, Lampung Selatan. Mereka langsung melakukan kegiatan di area kontingen masing-masing. Di antaranya kontingen dari Bali dan Papua. Mereka membuat panggung sesuai budaya daerahnya. Persiapan pembuatan stand dan panggung bahkan telah dimulai sejak Januari lalu dan langsung bisa dipasang saat tiba di acara Jumbara. Selama Jumbara, para peserta akan menampilkan pentas seni setiap malam, mulai dari pembukaan hingga penutupan acara mendatang. Terus 17 kemarin sudah memberangkatkan barang-barang. Semua barang yang ada di sini itu disiapkan dari Bali, dikemas dari Bali dan dikirim dengan kontainer sekalian ke Lampung. Kita menyampaikan bahwa suasana di Lampung pada saat ini dengan yang ada di tempat kita hampir mirip. Dari semua sisi hampir mirip. Jadi kita bilang ya menyesuaikan saja dengan apa yang ada di sini sehingga segala sesuatu itu bisa berjalan dengan baik. Jumbara PMI digelar selama sepekan mulai kemarin hingga 10 Juli 2023 dengan jumlah peserta mencapai 3.000 orang. Selain menggelar pentas seni dan budaya, Jumbara bertujuan untuk saling bertukar informasi, pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan peserta PMI. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kita mengetahui tugas polisi umumnya menindak kejahatan atau mengatur lalu lintas. Namun, Aibda Poniman, seorang polisi yang berdinas di Polsek Sekincau, Lampung Barat, punya satu tugas lain, yakni mengajar mengaji. Selama 2 kali dalam sepekan selepas bertugas di kantor, pria lulusan Sarjana Pendidikan Agama Islam itu mengajarkan tajwid dan membaca Al-Quran kepada anak-anak di TPA Miftahul Ulum, Desa Pampangan yang merupakan wilayah binaannya. Sekitar 60 anak berusia 6 hingga 14 tahun antusias belajar mengaji. Kegiatan mengajar itu dilakoni Poniman sejak 3 tahun lalu, sebagai upaya untuk lebih dekat dengan masyarakat. Pertama, pengenalan huruf hijaiyah, tajwid, dan pembacaan tartil Quran serta kitab-kitab. Kalau untuk teman-teman saya selama anggota, saya berharap agar mereka bisa mengedukasikan pelajaran-pelajaran seperti mengaji ini diterapkan di semua pekon yang ada di Lampung Barat ini, khususnya Polres Lampung Barat. Wa'adalah abada. Cara mengajar Poniman juga disenangi murid-muridnya karena Poniman dikenal santun dan ramah, serta metode pengajaran yang mudah dipahami anak-anak. Karena ngajarnya lembut, ramah. Apa diajarkan? Tajwid terus panjang belajar. Nah selain itu? Suruh belajar lagi gitu. Keinginannya ke depan? Belajar lagi sama Papa dulu. Usai mengajar ngaji, Aibda Poniman juga biasanya menyisipkan motivasi dan sosialisasi keamanan dan ketertiban pada anak didiknya supaya mereka tidak mendekati perbuatan yang dilarang hukum dan agama. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.